Kalau secara produk sudah bagus, kok Wuling belum jadi pilihan? Pada tahun 1970 mobil-mobil yang ada hanya orang-orang super kaya yang mampu membelinya. Dari jumlah mobil yang sedikit itu, kebanyakannya merek-merek Eropa dan Amerika. Ada Fiat, Mercedes-Benz, Volkswagen. Bahkan dari Rusia juga ada seperti Volkswagen dan Lada. Bahkan sebagai informasi, mobil pertama di Indonesia adalah Benz Phaeton yang didatangkan dari Eropa tahun 1894. Dan ini ada cerita yang menarik ya dari mobil pertama karena waktu itu yang namanya kereta itu kan bergerak karena ditarik kuda gitu. Tapi kereta yang satu ini karena ia bisa bergerak tanpa adanya tarikan kuda, orang-orang waktu itu menyebutnya kereta setan. Ya soalnya tadi ya bisa bergerak tanpa kuda. Intinya saat itu yang mendominasi jalan-jalan di Indonesia mobil-mobil dari Eropa. Saat mobil Jepang hadir, orang-orang ragu. Mobil apa ini? Apalagi waktu itu, mobil Jepang itu terkenal dengan bodi yang gak kayak mobil Eropa yang bodinya kokoh. Zaman dulu orang beli mobil Jepang ya dibully. Sampai mobil Jepang itu terkenal dengan kaleng kerupuk, saking tipisnya gak kokoh. James Luhulima, penulis sejarah mobil dan kisah kehadiran mobil di negeri ini menyebut, mobil Jepang pertama yang masuk ke Nusa adalah Toyota Land Cruiser. Toyota ini memiliki atap berupa kanvas atau ya karena itu sebutan chip Toyota Canvas. Itu lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, pertimbangan kenapa kok memilih mobil ini? Ya karena harganya murah dan bisa digunakan untuk medan yang berat. Tahun 1961, Toyota Land Cruiser ini harganya itu 112.000 dibandingkan dengan model Jeep lain, yaitu Jeep Willys dari Amerika Serikat misalnya, harganya itu sampai 350.000. Land Rover asal Inggris harganya lebih mahal lagi, yaitu 450.000 rupiah. Di tahun 1961 itu masuk juga mobil model sedan Toyota, yaitu Toyota Tiara. Di tahun berikutnya, tahun 1962, masuklah mobil Jepang lainnya, yaitu Daihatsu Midget, yang di sini terkenal dengan istilah Bemo, karena kemudian ramai dipakai buat jadi bemo, becak motor. Mazda 600 hadir kemudian, yang kemudian dikenal dengan nama Mazda Kotak dan Jeep Nissan Patrol. Dan semenjak itu, jalanan di Indonesia pun ramai dengan berbagai mobil merek Jepang. Selain Toyota, Daihatsu, Mazda, dan Nissan yang sempat menggunakan nama Datsun, merek lainnya pun mencoba peruntungannya di tanah air. Ada Mitsubishi, Suzuki, dan Subaru yang kemudian masuk. Tahun 1969, pemerintah menerbitkan kebijakan baru yang membuat mobil-mobil Jepang makin berkibar. Aturan yang dikeluarkan pemerintah ini mengharuskan perusahaan pembuat mobil dari luar negeri yang ingin memasarkan produknya di Indonesia untuk mendirikan agen tunggal pemegang merek atau disingkat ATPM. Dalam rangka mendorong pembangunan industri otomotif lokal, pemerintah melarang impor mobil CBU secara bertahap. Mobil haruslah dirakit di Indonesia. Impor CBU secara total kemudian dilarang pada tahun 1974. Intinya, mobil Jepang tidak muncul dan langsung diterima begitu aja. Butuh proses, butuh perjuangan, butuh mendekati pemerintah agar regulasinya itu menguntungkan dirinya dan menyesuaikan juga dengan selera masyarakat di Indonesia. Selain itu, untuk menyaingi mobil Eropa dan Amerika, mobil Jepang pada waktu itu punya posisi tawar yang menarik, yaitu harganya murah, perawatannya mudah, suku cadangnya gampang dicari, dealernya itu makin lama makin banyak alias merata, dan secara desain juga oke. Untuk mobil Cina yang sekarang, kalau soal persepsi, sebenarnya juga sama. Kayak mobil Jepang pada awal ia hadir di Indonesia, dicap jelek, kurang dipercaya, orang yang pakai itu dibully, malah sampai terkenal dengan istilah tadi itu kan, kaleng kerupuk. Jadi intinya, ketika memasuki pasar yang di sana itu sudah ada yang dominan, wajar jika kehadiran pemain baru itu ya dianggap sebelah mata. Untuk diterima, butuh proses dan perjuangan. Nah, lalu pertanyaannya begini, untuk Wuling nih, apakah ada peluang untuk jadi mobil terlaris di Indonesia? Minimal 5 besar lah. Jawabnya tentu saja ada, karena yang pertama, Wuling di Indonesia itu adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh SAIC GM Wuling Automobile, perusahaan patungan antara SAIC Motor, General Motor, dan Louis Wuling Motor. Intinya, secara perusahaan ini tuh berpengalaman, kuat, jadi bukan perusahaan kemarin sore. Yang kedua, mereknya menjanjikan. Di Cina, di mana kompetisi penjualan mobil di sana itu sangat ketat, Wuling bisa masuk 10 besar penjualan paling laris.
Di Indonesia memang mereknya belum cukup dikenal ya, tapi potensinya cukup menjanjikan. Yang ketiga, serius. Wuling itu sampai bersedia loh investasi sampai 700 juta dolar bikin pabrik di Cikarang. Dan gak hanya itu aja, Wuling juga berani bikin banyak dealer, service center, sampai jumlahnya itu lebih dari 100 dealer. Dan dealer-dealer itu gak hanya sekedar ada, tapi juga nyaman dan mumpuni. Servisnya bagus. Yang keempat, bikin model sesuai permintaan pasar Indonesia, ditambah fitur yang lebih menarik, lebih kaya dibanding dengan sang pemimpin pasar. Wuling tahu diri lah, namanya juga penantang kan. Jadi dia bikin produk yang adalah produk yang paling banyak dicari oleh orang-orang, dan produk itu mestinya lebih baik kan, baik harga maupun fitur, juga kualitas produknya. Dan dari data penjualan merek mobil terlaris tahun 2020, Wuling sudah mulai tampak tanda-tanda positif masuk 10 besar, bahkan bisa mengalahkan Nissan. Sebagai informasi, di 10 besar ini, Wuling adalah satu-satunya merek di luar merek Jepang. Tahun 2021, capaian Wuling juga positif. Jadi memang bagus dan memang berpotensi untuk jadi mobil yang laris. Nah itu dia tadi, sejarah mobil Jepang masuk ke Indonesia. Jadi posisi mobil Wuling sekarang ya masih proses, seperti mobil Jepang dahulu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan komen supaya channel ini semakin berkembang.